Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas 3B akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai interaksi antar partikel yang berkaitan dengan interaksi antar atom. Selamat menyaksikan. Saya Erimita Utami, NPM 19130230022. Di sini saya akan menjelaskan mengenai interaksi antar atom pada gas mulia. Yang pertama, kecenderungan titik leleh dan titik didih pada gas mulia. Titik didih dan titik leleh, unsur-unsur gas mulia dari atas ke bawah semakin meningkat. Ditunjukkan pada tabel 7.1, di mana data sifat fisik kelompok unsur gas mulia. Selanjutnya, proses terbentuknya interaksi antar atom pada gas mulia dibagi menjadi pembentukan dipol sesaat dan dipol terimbas. Ditunjukkan pada gambar A dan B 7.2, elektron selalu bergerak sekitar inti atom. Berdasarkan hal tersebut, ada saat di mana salah satu sisi molekul monoatomik dengan awan elektron semakin besar sehingga bermuatan parsial negatif, dan sisi-sisi lainnya bermuatan parsial positif. Bentuk molekul monoatomik dengan keadaan yang demikian disebut dengan dipol sesaat. Ditunjukkan pada gambar 7.2 bagian B. Dalam waktu yang sangat singkat, dipol sesaat ini akan hilang, tetapi kemudian timbul kembali. Timbul dan hilangnya dipol sesaat ini dianggap terjadi secara terus-menerus secara bergantian. Pada gambar 7.2c, pada saat tertentu adanya dipol sesaat dapat menginduksi atau mengimbas molekul monoatomik lain yang berada di dekatnya membentuk dipol induksian atau dipol terimbas, dan pengaruh induksinya cepat tersebar. Setelah pada dua molekul tersebut terbentuk dipol sesaat dan dipol induksian, maka antara keduanya terjadi gaya tarik elektrostatik yang disebut dengan gaya London. Perkenalkan, nama saya Reni Widya Astuti dengan nomor pokok mahasiswa 19130230034. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimanakah keterkaitan antara berat molekul dan distribusi elektron terkait dengan kekuatan interaksi dan sifat fisik gas mulia. Nah, jadi bisa dilihat pada slide berikut. Ada dua tabel. Tabel yang pertama adalah tabel 7.1, yaitu tentang data sifat fisik kelompok gas mulia. Nah, berdasarkan tabel 7.1, diperoleh informasi bahwa titik didih dan titik leleh unsur-unsur gas mulia dari atas ke bawah semakin meningkat. Hal ini sama seperti sifat fisik molekul diatomik kelompok unsur halogen. Nah, kemudian kita lihat pada tabel 7.2, yaitu data sifat fisik molekul diatomik kelompok unsur halogen. Berdasarkan tabel tersebut, diperoleh informasi bahwa titik leleh dan titik didih molekul diatomik kelompok unsur halogen meningkat seiring meningkatnya massa molekul dalam satu golongan dari atas ke bawah. Jadi, jumlah elektron berbanding lurus dengan massa molekulnya. Akibatnya, keboleh polaran suatu molekul semakin tinggi seiring bertambahnya massa molekul. Nah, kenaikan keboleh polaran molekul semakin mudahnya molekul tersebut membentuk dipol sesaat dan dipol induksian, sehingga gaya London yang terjadi semakin kuat. Seperti halnya dengan pada atom-atom kelompok unsur gas mulia, semakin kuat gaya Londonnya antara molekul-molekul, maka semakin besar pula energi yang diperlukan untuk merusak interaksi antar molekulnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bagaimanakah model ikatan pada logam berdasarkan TB. Jadi, teori elektron bebas atau electron free theory disebut juga model lautan elektron atau model awan elektron. Nah, logam dianggap terdiri dari ion-ion logam yang merupakan bola-bola keras yang tersusun secara teratur dan berulang, di mana di sekitar ion-ion logam tersebut terdapat awan elektron yang terbentuk dari elektron valensi atom-atom logam yang sudah ada. Nah, seperti dilihat pada gambar tersebut, terdapat kumpulan elektron membentuk awan elektron yang bebas bergerak, kemudian di bawahnya terdapat ion positif logam. Nah, jadi, ikatan logam didefinisikan sebagai gaya tarik antara kation-kation logam dengan awan elektron yang bermuatan negatif, yang terbentuk dari elektron valensi dari atom-atom tersebut. Nah, seperti pada contoh tersebut ya, kita contohkan Mg12, jadi logam magnesium dapat dianggap terdiri dari ion-ion logam
Mg2+ yang tersusun secara teratur dan berulang, sedangkan awan elektronnya dapat bergerak di sekitar ion-ion Mg2+ terbentuk dari dua elektron valensi atom-atom Mg. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bagaimanakah proses terbentuknya interaksi antar atom pada logam kaitannya dengan TeB. Jadi, ikatan logam adalah ikatan antar atom dalam suatu unsur logam dengan menggunakan interaksi antar elektron valensi. Unsur logam mempunyai kecenderungan untuk membentuk ion positif karena energi potensial ionisasi yang rendah dan mempunyai elektron valensi kecil. Nah, ketika atom-atom logam yang bermuatan ini saling berdekatan, kemudian elektron valensinya akan terdelokalisasi membentuk lautan elektron di sekitar ion-ion positif. Nah, lautan elektron ini akan bertindak sebagai perekat atom-atom logam. Hal ini mengakibatkan lautan elektron dalam atom-atom logam bergerak bebas dari satu atom ke atom yang lain untuk membentuk suatu ikatan yang disebut dengan ikatan logam. Nah, kenyataan ini dapat menjelaskan alasan logam sebagai penghantar listrik yang baik. Saya Nurul Fauzia, MPM 1913023012, selanjutnya akan menjelaskan kekuatan ikatan logam berdasarkan teori elektron bebas. Dalam logam, elektron-elektron ikatan tersebar atau terdelokasi di seluruh kristal. Pada hal ini, atom-atom logam di dalam kristal dapat dibayangkan sebagai sekumpulan ion positif yang tercelup dalam suatu lautan elektron valensi yang terdelokasi. Kemudian gaya kohesi yang kuat yang dihasilkan dari delokasi ini akan mempengaruhi kekuatan logam, di mana atom logam yang memiliki elektron valensi yang lebih banyak akan menghasilkan kation dengan muatan positif yang lebih besar dan awan elektron dengan jumlah elektron valensi yang lebih banyak atau semakin rapat. Sebagai akibatnya, logam tersusun atas atom-atom logam dengan jumlah elektron valensi lebih banyak akan memiliki ikatan logam yang lebih kuat dibandingkan dengan logam yang tersusun atas atom-atom logam dengan jumlah elektron valensi yang lebih sedikit. Selanjutnya adalah sifat fisik logam berdasarkan teori elektron bebas. Sifat fisik logam yang berkaitan dengan teori elektron bebas mencakup titik lebur dan titik didih. Titik lebur dan titik ini berkaitan dengan kekuatan ikatan logamnya. Sebelumnya mari kita perhatikan tabel titik lebur dan titik didih dalam golongan alkali berikut. Berdasarkan tabel tersebut, golongan alkali dalam satu golongan titik didih dan titik leburnya semakin menurun. Dalam tabel periodik juga, dalam satu golongan dari atas ke bawah, ukuran kation-kation logam dan jari-jari atom logam semakin besar. Hal ini menyebabkan jarak antara pusat kation-kation logam dengan awan elektronnya semakin jauh, sehingga gaya elektrostatik antara kation-kation logam dengan awan elektronnya semakin lemah, yang berarti ikatan logamnya juga semakin lemah. Akibatnya makin mudah diputuskan ikatannya. Selanjutnya, mari kita perhatikan tabel titik lebur dan titik didih dalam satu periode berikut ini. Berdasarkan tabel tersebut, titik didih dan titik lebur dalam satu periode cenderung meningkat. Hal ini berkaitan dengan dari kiri ke kanan jumlah elektron valensi semakin banyak dan kationnya juga semakin bermuatan positif. Kemudian pula dalam satu periode dari kiri ke kanan, jari-jari kation logam dan jari-jari atom logam semakin kecil. Hal ini mengakibatkan jarak antara pusat kation-kation logam dengan awan elektronnya semakin dekat, sehingga gaya elektrostatik antara pusat kation-kation logam dengan awan elektronnya semakin kuat, yang berarti ikatan logam juga semakin kuat. Akibatnya semakin sulit untuk diputuskan ikatannya. Baik, selanjutnya adalah model ikatan pada logam berdasarkan teori orbital molekul. Teori orbital molekul disebut juga dengan teori pita atau band teori. Dalam teori orbital molekul melibatkan semua elektron kedua atom yang berikatan sehingga molekul yang terbentuk tidak lagi memiliki identitas masing-masing atom penyusunnya. Berdasarkan hal ini, apabila atom-atom membentuk suatu molekul maka akan terjadi kombinasi linear dari orbital atom membentuk orbital molekul. Kombinasi linear ini akan menghasilkan orbital molekul yang dapat terbentuk.
Yang pertama adalah orbital molekul ikatan atau bonding yang terjadi akibat adanya kenaikan kerapatan elektron di sekitar dua inti atom yang saling berinteraksi. Kenaikan kerapatan elektron ini akan mengakibatkan penurunan tolakan di antara dua inti atom yang saling berinteraksi, sehingga tingkat energi orbital bonding lebih rendah jika dibandingkan dengan tingkat energi orbital atom penyusunnya. Yang selanjutnya adalah orbital molekul anti-ikatan atau anti-bonding. Terjadi karena adanya pengurangan kerapatan elektron di sekitar dua inti atom yang saling berinteraksi. Pengurangan kerapatan elektron ini akan mengakibatkan adanya kenaikan kekuatan tolakan di antara dua inti atom yang saling berinteraksi, sehingga tingkat energi orbital anti-bonding lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat energi orbital atom penyusunnya. Seperti misalnya apabila dua atom litium saling berinteraksi membentuk molekul Li2. Mari kita perhatikan diagram tingkat energi orbital molekul Li2 ini. Berdasarkan diagram tersebut terlihat bahwa orbital bonding 1s dan orbital antibonding 1s ini terisi penuh dengan elektron. Namun tingkat energi orbital bonding 1s lebih rendah dibandingkan tingkat energi orbital anti-bonding 1s. Kemudian orbital 2s dari atom litium pertama mengadakan kombinasi linear dengan orbital 2s atom litium kedua menghasilkan orbital molekul, yaitu orbital molekul bonding 2s yang terisi penuh dengan elektron dan orbital antibonding 2s yang tidak terisi penuh dengan elektron. Kemudian orbital bonding 2s ini memiliki energi yang lebih rendah dibandingkan orbital antibonding 2s yang tidak terisi penuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pembentukan pita energi atau teori pita. Pita energi terbentuk dari kombinasi linear orbital terluar atom-atom logam menghasilkan orbital bonding dan orbital antibonding dengan tingkat energi yang berdekatan yang disebut pita energi. Pita energi yang terisi penuh elektron disebut pita valensi. Pita energi yang tertinggi berikutnya tempat elektron dapat menjelajah secara bebas sebagai penghantar listrik disebut pita konduksi. Selanjutnya celah pita atau band gap. Celah pita disebut juga sebagai celah energi. Celah pita atau celah energi adalah rentang atau perbedaan energi dalam volt elektron yang memisahkan bagian atas pita valensi dan bagian bawah pita konduksi pada isolator dan semikonduktor. Perbedaan energi ini adalah energi yang diperlukan untuk mempromosikan elektron valensi terikat pada atom untuk menjadi elektron konduksi yang bebas bergerak dalam kisi kristal dan berfungsi sebagai pembawa muatan untuk mengalirkan arus listrik. Berikut ini adalah tabel celah energi beberapa bahan. Bisa dilihat di dalam tabel itu ada beberapa bahan dan data celah energinya. Selanjutnya permukaan Fermi atau Fermi level. Permukaan Fermi atau Fermi level adalah energi orbital molekul tertinggi yang berisi elektron. Energi Fermi adalah kuantitas termodinamika yang ditentukan secara tepat dan perbedaan Fermi level dapat diukur dengan voltmeter. Selanjutnya energi Fermi. Energi Fermi adalah energi orbital molekul tertinggi yang berisi elektron. Energi Fermi adalah kuantitas termodinamika yang ditentukan secara tepat dan perbedaan Fermi level dapat diukur dengan voltmeter.